Critical thinking adalah sesuatu yang sangat menarik, yang mungkin ada 3 basic yang bisa aku sampaikan mengenai critical thinking. Yang pertama adalah mengenai bahwa critical thinking adalah sesuatu yang positif. Jadi banyak sekali kadang-kadang kita menganggap critical thinking sebagai sesuatu yang melawan, sesuatu yang subversif, sesuatu yang negatif. Padahal sebetulnya critical thinking lebih ke arah bagaimana caranya kita mendalami akar permasalahannya. Apakah yang kemudian kita dengar itu memang betul adanya, ataukah ini memang sesuatu yang harus kita investigasi lebih jauh. Jadi sebetulnya critical thinking spiritnya itu bukan ngeyel gitu, atau bukan melawan for the sake of ngelawan ya, atau pokoknya kalau bahasa Sunda nih ya, karena saya orang Bandung gitu, orang Sunda, perketeng-teng gitu. Bukan seperti itu. Lebih ke arah gimana caranya kita ingin mendalami sesuatu lebih jauh. Jadi yang pertama-tama harus kita catat ya untuk critical thinking adalah itu semangatnya kita untuk mendalami sesuatu lebih jauh dan memahami itu lebih dalam. Yang kedua, critical thinking adalah sesuatu yang membutuhkan pemahaman mengenai segala sesuatu ada 2 sisi. Pasti ada 2 sisi atau lebih mungkin. Mengapa? Karena seringkali critical thinking adalah mengenai hal-hal yang sifatnya sosial, dan dalam isu sosial tidak ada jawaban benar atau salah. Semua tergantung persepsi, semua tergantung konteks, semua tergantung siapa yang melihat itu dari sudut pandang mana, dan juga dari mana isu ini dianalisis. Jadinya sisinya biasanya ada banyak. Oleh karena itu, kadang-kadang mungkin yang paling penting dalam critical thinking adalah untuk memahami bahwa jawaban yang benar itu hanya ada di matematika. Tapi dalam isu sosial, kebenaran bisa menjadi kebenaran jamak. Ini bisa benar, tapi bagi kamu, ini juga bisa benar, tapi bagi saya, ya kita hidup sama-sama saja gitu, tanpa harus bilang bahwa kebenaran kamu lebih rendah nilainya daripada kebenaran saya, seperti itu. Jadi yang kebenaran jamak adalah poin kedua paling penting dari critical thinking. Yang ketiga, critical thinking juga membutuhkan empati terhadap orang-orang lain. Karena salah satu hal yang paling penting adalah kita lihat bahwa banyak sekali orang punya perspektif yang berbeda terhadap hal-hal yang berbeda juga terhadap berbagai topik. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk memahami dalam critical thinking kenapa sih orang lain atau kelompok lain atau komunitas lain, orang yang backgroundnya beda, kemudian bisa memiliki pandangan yang berbeda juga tentang sebuah isu. Kira-kira apa yang membuat mereka berpikir demikian? Kira-kira apa saja trauma yang telah mereka alami? Kira-kira apa saja sudut pandang atau kepercayaan yang mereka miliki? Dan kemudian semakin kita bisa memahami hal-hal tersebut, semakin bijak kita bisa menjadi seperti itu dalam critical thinking. Oleh karena itu yang paling dibutuhkan dalam critical thinking adalah kemampuan untuk memahami orang lain, kemampuan untuk mendengarkan orang lain, dan yang paling penting kemampuan untuk berempati terhadap orang lain. Jadinya bukan saja bagaimana tajamnya lidah kita berkata-kata, tapi bagaimana tajamnya kuping kita dalam mendengarkan orang lain. Menurut saya itu adalah salah satu hal yang bukan saja penting dalam membangun critical thinking, tapi juga dalam membangun understanding.